Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jessica Abelia dari Matematika Angkatan 2024. Nah, dengan NIM pesawat 111182429004. Yang kemarin di ALDE itu Jessica kelompok 1. Nah, di sini Jessica ingin menjelaskan apa LKTI yang berjudul penyakit mulut dan kuku pada hewan. Langsung saja. Resolution. Aku ngeliat-ngeliat ini, ngeliat ini sulit. Nah, ini untuk perumusan masalah dan tujuan. Nah, untuk rumusan masalahnya itu dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apa saja dampak virus PMK bagi kesehatan dan produktivitas hewan ternak sapi di daerah Kecamatan Rambutan? Dan bagaimana cara pemerintah mengatasi wabah PMK yang menyerang hewan ternak tersebut? Dengan tujuan dari penelitian, upaya mengatasi virus PMK dan dampaknya bagi keberlangsungan hewan ternak sapi di daerah Kecamatan Rambutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi penyebaran dampak dan upaya mengatasi virus PMK di daerah Kecamatan Rambutan. Dan yang kedua, cara pencegahan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi virus PMK. Nah, ada manfaatnya itu untuk mengatasi virus PMK dan dampaknya bagi keberlangsungan hewan ternak sapi di daerah Kecamatan Rambutan, itu yang pertama untuk mengetahui gejala virus PMK pada hewan ternak sapi, dan yang kedua untuk mengetahui cara pencegahan virus PMK pada hewan ternak sapi. Penyakit mulut dan kuku pada hewan. Nah, PMK saat ini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak berkaki empat dan mulut dari mulut sapi, kerbau hingga domba atau kambing. PMK tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. PMK disebabkan oleh virus bernama aptovirus yang sangat menular. Virus tersebut bisa menyebar melalui cairan dari lepuh dan oleh air liur hewan yang terinfeksi. Hewan bisa terinfeksi bila melakukan kontak dengan hewan yang terinfeksi. Bagian hewan yang terkontaminasi atau benda yang terkontaminasi seperti peralatan peternakan. Next. Nah, ada 7 jenis penyakit yang diketahui, itu ada AOC, SATI, SAT2, dan SAT3, dan asial. Dan lebih dari 60 subtype virus PMK. Kekebalan terhadap satu jenis tidak melindungi hewan terhadap jenis atau subtype lain. Virus ini ditularkan ke hewan dengan beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung, atau antara hewan yang bertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, dan serpihan kulit. Dan kedua, itu sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan yang tertular. Dampak sektor primer, dampak sektor pengolahan, dampak yang terkait dengan turisme dan non-pertanian, serta dampak hilangnya peluang perdagangan dan akan terjadi keterperangkapan pangan daging sapi nasional. Penanggulangan yang dapat kita lakukan yaitu vaksinasi massal untuk mengendalikan PMK. Pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu kedua bulan Juni 2022. Nah, penyuntikan vaksinasi pertama ini ditargetkan kepada ternak yang berada di zona merah dan zona kuning, atau bisa kita katakan prioritas utama yaitu bagi ternak yang masih sehat. Nah, upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyakit kulit dan kuku pada hewan ini ada 5 kebijakan dalam menghadapi PMK. Yang pertama itu pembentukan Satgas atau Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan yang kedua, pelaksanaan pembatasan mobilitas hewan secara mikro, khususnya di zona merah.
Dan yang ketiga itu ada mengadakan vaksinasi PMK dengan menggunakan anggaran PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Terus keempat, mempersiapkan vaksinator beserta obat-obatan. Kemudian juga memperkuat penanganan supaya virus tidak menyebar. Dan terakhir, itu kelima, adalah mengadakan santunan penggantian ternak, khususnya tertuju pada peternak usaha mikro ataupun UMKM sebesar 10 juta per sapi. Nah, jadi untuk objek penelitian ini, penulis yang menjadi objek penelitian penulis adalah sapi atau Bos Taurus yang ada di Desa Suku Pindah, Kecamatan Rambutan, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis meninjau langsung ke tempat yang ada peternakan sapi di Desa Sukapindah, Kecamatan Rambutan, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu data primer, metode penelitian ini data primer, metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif, penelitian yang merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengelola data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lainnya. Lalu penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya. Dan hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dan fenomena yang diamati. Nah, jadi untuk kesimpulannya, ini adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK atau Acute Epizootic Foot and Mouth Disease FMD adalah salah satu penyakit menular pada sapi, kerbau, babi, kambing, rusa, domba, dan hewan berkuku genap lainnya seperti gajah, mancit, tikus, dan babi hutan. Penyakit ini disebabkan oleh pipcornavirus dari genus Aptovirus yang merupakan virus yang tersebar di sebagian besar belahan dunia. Seringkali menyebabkan epidemi yang luas pada sapi dan babi piaraan. Nah, penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian ekonomi karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani. Nah, jadi untuk sarannya itu pemerintah harus mempercepat proses pengadaan vaksinasi PMK karena vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan sehat. Jadi kemungkinan tertular PMK merupakan hal yang harus segera dilaksanakan. Belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini. Lalu pihak industri peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK, yakni industri peternakan sapi potong, sapi perah, domba atau kambing, dan industri peternakan babi dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.